Nah, itulah ungkapan beliau tentang Wahabisme. Mungkin beliau Wahabi, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas beliau mendukung dakwah manhaj salaf atau yang digembur-gemburkan oleh Syiah Rafidhah sebagai Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Adnan Ferdiansah di channel Ibnu Sadli. Teman-teman, hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Besok tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, masyarakat Indonesia akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Kerasa ya teman-teman, kita sudah merdeka selama 76 tahun. Nah, 76 tahun yang lalu, para pahlawan Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, mengorbankan jiwa, harta, dan raga, dan tidak sedikit korban yang jatuh dari perjuangan yang panjang. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada negara kita tercinta ini. Semoga perjuangan para pahlawan Republik Indonesia ini Allah balas jasa-jasanya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kalau kita membahas atau menengok sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini, tidak akan pernah lepas dari perjuangan seorang tokoh pahlawan besar, pahlawan proklamasi, dan tidak akan pernah lepas dari sosok Bapak Proklamator dan Bapak Presiden pertama kita. Beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno rahimahullahu ta'ala. Nah, di video ini kita akan membahas sedikit tentang biografi beliau dan perjalanan hidup beliau untuk lebih mengenal beliau dan mengenang perjuangan beliau dan para pahlawan negara Republik Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke dalam fakta yang pertama. Bapak Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil dengan Bung Karno, beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dari seorang bapak yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibu yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahanda Bung Karno ini adalah seorang guru di sekolah Pribumi Singaraja yang berada di Bali. Nah, disinilah pertemuan antara ayahanda Bung Karno dan ibunda Bung Karno. Kala itu Soekarno lebih banyak tinggal bersama kakeknya di Tulung Agung. Nah, sekolah pertama beliau di Tulung Agung hingga akhirnya beliau ikut orang tuanya pindah ke Mojokerto. Nah, teman-teman, di Mojokerto ini Bung Karno sekolah di Erste Inland School di tahun 1911. Ini susah bacanya nih karena bahasa Belanda, nanti akan saya tuliskan di bawah sini saja coba. Nah, kemudian beliau dipindahkan ke Europees Legery School atau ELS agar memudahkannya untuk diterima di Hoger Burger School atau HBS. Nah, setelah lulus pada tahun 1915 dari ELS atau Europees Leger School, Bung Karno melanjutkan pendidikannya di HBS tadi sebab di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di Surabaya ini beliau banyak bertemu dengan para tokoh syarikat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Di tahun berikutnya, Bung Karno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang akhirnya Nama organisasi tersebut beliau ganti menjadi Young Java atau Pemuda Jawa. Tepatnya pada tahun 1918. Nah, pada tahun 1920, seusai tamat dari HBS,
Bung Karno melanjutkan studinya ke Teknis Hogeschool atau yang sekarang menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung, dan mengambil jurusan teknik sipil. Nah, teman-teman, saat Bung Karno sekolah di Bandung, beliau tinggal di rumah Haji Sanusi yang merupakan anggota Sekretariat Sarekat Islam dan sahabat karibnya Hos Cokro Aminoto. Nah, dari sinilah beliau kenal dan sering berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dowes Dekker yang merupakan pemimpin organisasi nasional Indische Partij. Nah, fakta berikutnya, pada tahun 1926, Bung Karno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung. Nah, Algemene ini adalah cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Dan di bulan Desember 1929, Bung Karno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bancewi karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, beliau dipindahkan di penjara Sukamiskin. Nah, di penjara ini beliau membuat pledoi yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Nah, fakta berikutnya, pada tahun 1931, tepatnya tanggal 31 Desember 1931, Bung Karno dibebaskan. Dan pada bulan Juli 1932, beliau bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang pecahan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, pada tahun 1933, beliau kembali di penjara dan akhirnya diasingkan di Flores. Setelah berlalu dan pada tahun 1938, beliau diasingkan kembali di Bengkulu. Masya Allah ya teman-teman, beratnya perjuangan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai harus ditahan berkali-kali dan diasingkan berkali-kali. Beliau korbankan jiwa, harta, dan raga beliau untuk negara Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam fakta berikutnya. Bung Karno benar-benar merasakan kebebasannya saat Belanda kalah dengan Jepang atau saat Jepang berkuasa pada tahun 1942. Nah, singkat cerita, pada tahun 1945, bulan Agustus, Bung Karno diundang oleh Marsekal Terauchi, pemimpin Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara, Dakal, Vietnam. Marsekal Terauchi mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Dan pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah itu, para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Bung Karno bersama para tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang diproklamirkan langsung dan dibaca teks proklamasinya oleh Bung Karno dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Dan pada tanggal berikutnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh
PPKI dan dikukuhkan oleh KNPI. Syabab. Itulah sedikit tentang biografi singkat dari Bapak Proklamator kita, dari Bapak Presiden pertama kita, pahlawan proklamasi, yaitu Bapak Insinyur Soekarno rahimahullahu ta'ala. Nah, ada sedikit ungkapan beliau yang menarik, yang akhirnya diangkat kembali akhir-akhir ini karena membahas tentang Wahabi. Nah, apa sih ungkapan beliau tentang Wahabisme ini? Apakah Bung Karno ini termasuk Wahabi? Atau mendukung Wahabi? Atau malah membenci Wahabi? Bisa kita baca di buku karangan beliau yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Nah, ungkapan beliau akan saya bacakan di sini supaya teman-teman bisa mendengar langsung. Kata beliau, kata Bung Karno dalam bukunya, cobalah pembaca renungkan sebentar. Padang pasir dan Wahabisme itu kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kemurnian Islam, kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Jauhkanlah segala barang sesuatu yang membawa kemusyrikan. Insinyur Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, kumpulan tulisan dan pidato-pidato, jilid pertama, cetakan kedua, tahun 1963, halaman 309. Nah, itulah ungkapan beliau tentang Wahabisme. Mungkin beliau Wahabi, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas beliau mendukung dakwah manhaj salaf atau yang digembur-gemburkan oleh Syiah Rafidhah sebagai Wahabi. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang biografi beliau, dari pendidikan dan masa kecil beliau, dan perjuangan beliau dan para pahlawan yang lainnya untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus mengingat jasa para pahlawan, harus terus mengenang jasa mereka, terus bangga kepada mereka, karena perjuangan mereka lah kita bisa hidup nyaman pada zaman saat ini. Kita harus terus berterima kasih kepada mereka dan jangan lupa untuk terus mendoakan para pahlawan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala balas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan saya juga ingin mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, pengucapan dan penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!